Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Puji SPD MPD dan juga Bapak Suroto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang sekuritas, delusian, dan laba bersaham. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Dwi Puspitasari dengan NPM 2013-03-1043 sebagai pemateri ketiga. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Nabila Fauziah dengan NPM 2013-03-1051 sebagai pemateri yang pertama. Lalu yang ketiga ada Yulisma Widiati dengan NPM 2063-03-1001 sebagai pemateri yang kedua. Yang pertama yaitu tentang sekuritas dilutif. Sesuai dengan istilah dilutif yang berarti penurunan, sama halnya dengan sekuritas dilutif yang dimana merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Lebih simpelnya bahwa dalam perhitungan laba per saham, komponen atas pembilang merupakan pendapatan, sedangkan pada komponen bawah perhitungan EPS penyebut yang merupakan outstanding common stock atau saham biasa yang beredar, di mana jika semakin banyak jumlah saham yang beredar dikarenakan adanya sekuritas dilutif, maka akan berpotensi menurunkan nilai EPS atau sering dikenal dengan istilah laba per saham dilusian. Lalu ada macam-macam sekuritas dilutif. Ada beberapa efek atau sekuritas yang digolongkan sebagai sekuritas dilutif atau sekuritas yang berpotensi menurunkan nilai laba per saham. Yang pertama ada opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli sesuatu saham perusahaan yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada waran saham yang merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada obligasi konferensi, merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversikan menjadi saham biasa perusahaan selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Lalu yang keempat ada saham preferen konferensi, yang merupakan saham yang memiliki keutamaan dalam pendistribusian laba. Lalu yang selanjutnya ada kompensasi berbasis saham, yang merupakan imbalan yang diberikan perusahaan pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan atau non-karyawan, yang mana kompensasinya tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada laba per saham atau LPS. Nah, LPS ini menunjukkan kesehatan uang suatu perusahaan. Jika pendapatan adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya operasi, maka laba per saham atau LPS adalah pendapatan yang tersisa untuk pemegang saham dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Karena LPS merupakan angka menggambarkan laba perusahaan publik per saham beredar, dihitung setiap triwulan atau tahunan. LPS diperoleh dengan mengambil laba bersih triwulan atau tahunan perusahaan dan membaginya dengan jumlah saham beredar. LPS adalah tolak ukur dasar profitabilitas perusahaan dan digunakan untuk memberikan tahu investor apakah perusahaan adalah taruhan yang aman. Jika sebuah perusahaan memiliki laba per saham yang tinggi, investor menganggapnya
lebih menguntungkan. Banyak investor akan menggunakan angka ini untuk mengukur apakah investasi di perusahaan tersebut adalah langkah yang cerdas. Angka tersebut menjadi lebih berharga ketika investor mengevaluasi LPS suatu perusahaan dengan membandingkannya dengan perusahaan lain di industri yang sama. Mereka juga dapat mengevaluasi harga saham dan kapitalisasi pasar perusahaan. Materi selanjutnya yaitu menghitung LPS. Ada beberapa cara untuk menghitung LPS perusahaan. Cara yang pertama yaitu mengurangi dividen preferen dari laba bersih dan membaginya dengan saham yang beredar pada akhir periode. Adapun cara yang lain yaitu mengurangi dividen preferen dari laba bersih dan membaginya dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar. Misalnya, perusahaan A memiliki laba bersih senilai 2 miliar dan preferennya yaitu 275 juta, sehingga total sahamnya yaitu 12 juta. Maka berapakah LPS-nya? Sehingga kita dapatkan yaitu 2 miliar dikurangi dengan 275 juta lalu ditambah dengan 12 juta, maka hasil yang didapat yaitu 143 juta 75.000 rupiah. Baik, materi selanjutnya yaitu perhitungan LPS dasar untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana. LPS dasar yaitu laba bersih residual. Laba bersih residual merupakan laba dikurangi dengan dividen preferen utama. Dividen saham preferen meliputi yaitu yang pertama yaitu ada jumlah dividen yang dari saham preferen yang bukan kumulatif yang diumumkan pada yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu ada jumlah dividen kumulatif yang terakumulasikan. Materi selanjutnya yaitu perhitungan LPS dasar untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks. Itu digunakan untuk informasi yang diperoleh oleh pemegang saham per lembar saham yang dimilikinya. Sehingga perhitungannya ialah LPS sama dengan laba bersih residual ditambah ataupun dikurang penyesuaian dari jumlah efek rata-rata tertimbang ataupun dari saham biasa atau saham dilutif. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai beberapa efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Yang pertama ada opsi, waran, dan instrumen sejenis. Untuk tujuan perhitungan laba bersaham dilusian, entitas mengasumsikan pelaksanaan opsi dan waran yang bersifat dilutif. Penerimaan yang dapat diasumsikan dari instrumen tersebut dianggap telah diterima dari penerbitan saham biasa pada harga pasar rata-rata saham biasa selama periode tersebut. Yang kedua ada instrumen yang dapat dikonversikan. Yang ketiga ada saham yang dapat ditempatkan secara kontingent. Sesuai dengan perhitungan laba bersaham dasar, saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen itu diperlakukan sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan laba bersaham dilusian jika ketentuan yang terpenuhi, yaitu peristiwa telah terjadi. Saham yang dapat diterbitkan secara kontingen itu diperhitungkan sejak awal periode atau sejak tanggal perjanjian saham kontingen jika tanggal perjanjian lebih akhir. Kemudian yang keempat itu kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Ketika entitas menerbitkan sebuah kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas, maka entitas beranggapan bahwa kontrak tersebut akan diselesaikan dengan saham biasa dan instrumen berpotensi saham biasa yang dihasilkan tersebut dimasukkan ke dalam laba bersaham dilusian apabila pengaruhnya dilutif. Contohnya adalah instrumen utang pada saat jatuh tempo yang memberikan entitas hak tak terbatas untuk menyelesaikan pokok utang dengan kas atau saham biasa itu sendiri. Kemudian yang kelima ada opsi yang dibeli dan yang keenam ada opsi jual yang diterbitkan. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, kita lanjutkan materinya. Jadi dalam melakukan perhitungan LPS dilusian perlu dilakukan penyesuaian atas LPS dasar.
Penyesuaian itu dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap laba residual dan penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang dalam saham biasa yang beredar. Yang pertama, penyesuaian terhadap laba residual setelah pajak. Penyesuaian terhadap laba residual itu dilakukan untuk beberapa hal. Yang pertama, tiap dividen dari efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif, yang sudah dikurangkan dalam menghitung laba bersih residual. Yang kedua, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, perubahan pendapatan atau beban yang timbul dari konversi efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, ini biasa dilakukan dengan menambah jumlah rata-rata tertimbang dalam LPF dasar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi bahwa semua efek itu berpotensi saham biasa yang dikonversikan menjadi saham biasa. Konversi tersebut itu diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut bila penerbitannya lebih akhir. Baik, materi yang berikutnya yaitu mengenai pentingnya laba bersaham. Jadi apa sih yang membuat laba bersaham itu penting? Dapat kita lihat bahwa analis dan investor itu sangat memperhatikan pendapatan perusahaan karena pada akhirnya dapat menaikkan harga saham tersebut. Umumnya, jika perusahaan itu memiliki pendapatan yang kuat selama 3 bulan atau triwulan, maka itu pertanda bahwa harga saham tersebut itu bisa naik. Sebaliknya, jika pendapatan itu turun, maka itu pertanda bahwa harga saham tersebut itu bisa turun. Bahkan, jika perusahaan itu tidak mengeluarkan pendapatannya dari akhir, maka peningkatan apapun bisa menjadi tanda profitabilitas di masa yang akan datang atau di masa depan. Tetapi karena banyak faktor berperan dalam evaluasi ini, maka investor tidak pernah dapat menjamin prediksi ini akan terwujud. Baik, mungkin itu materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 9. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi sekuritas delusian dan laba bersaham. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi sekuritas delusian dan laba bersaham ini adalah laba bersaham adalah salah satu faktor kunci yang harus digunakan oleh investor saat menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Jika kita mempertimbangkan pembelian saham dari perusahaan tertentu, mengevaluasi laba per sahamnya adalah salah satu indikator bahwa perusahaan itu sedang menuju ke arah yang benar, yakni menuju profitabilitas. Namun, penting untuk diingat bahwa LPS mungkin tidak menceritakan keseluruhan cerita. Perusahaan yang membeli kembali sahamnya sendiri atau buyback saham itu dapat memanipulasi LPS dan tidak memperhitungkan hutang yang belum dibayarkan. Karena earning per share menggunakan teknik akuntansi untuk menghitung. Ada banyak pertanyaan yang harus ditanyakan, seberapa transparan, konsistensi, akurasi, dan kewajaran dari laba per saham tersebut. Manipulasi informasi akuntansi dan penggunaan metode akuntansi yang salah untuk mendapatkan laba bersih per saham yang sehat mungkin saja dilakukan oleh manajemen perusahaan Gupabli. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itu saja materi video presentasi dari kelompok 9. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.